Shalom, selamat pagi. Hari ini hari istimewa Jumat 12 Februari 2021, di mana saudara kita kaum Sinim merayakan Imlek. Mereka merayakan Imlek, tapi semua kita di Indonesia merasakan dampaknya, merasakan manfaatnya, libur. Nah, berkenaan dengan libur kesukaan, bahkan boleh saya katakan pesta, pagi ini saya terilhami, di pagi ini, hari Jumat ini, saya terilhami dengan keadaan hari ini Imlek pasti ramai sekali. Saya mau mengangkat sebuah tema berjudul tetap mawas diri. Nah, orang dalam kesukaan, orang dalam kesenangan biasanya kadang-kadang lost control. Mereka menjadi lupa diri. Nah, ketika manusia menjadi lupa diri, mungkin pergi makan, kebanyakan makan, lalu disambung dengan minum. Nah, di sini yang perlu dijaga. Nah, itu bukan berarti kita menjadi pelaku, tapi peristiwa hari ini Imlek itu menginspirasi kita sebagai gereja, menginspirasi kita sebagai orang percaya agar tetap mawas diri. Di tengah-tengah situasi yang hingar-bingar, sukacita, keriuhan, kegembiraan, kita tetap harus mawas diri. Maka itulah saya ambil tema kita, tetap mawas diri. Nah, saya mau kaitkan dengan kemarin tentang pemadaman sungut-sungut. Nah, kalau kita bisa memadamkan sungut-sungut, saya juga percaya kita bisa tetap mawas diri. Kewaspadaan memang sangat dibutuhkan oleh gereja. Mawas diri memang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dan itu melelahkan. Catat, itu sangat melelahkan. Ketika tiba kita pada sebuah momen seperti hari ini, libur, terkadang malah kita juga lost control. Pergi ke sana, pergi kemari, mungkin contoh pergi ke pantai, tapi lupa prokes, prosedur kesehatan, pergi ke mall, atau pergi makan bareng-bareng, tapi kita lupa prokes. Nah, bagaimana kita bisa tetap mawas diri? Bagaimana kita bisa tetap di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini, ketika terjadi sesuatu dalam tanda petik tawaran untuk menikmati segala kemeriahan? Ini firman Tuhannya dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, biar kita lebih mantap, sekali lagi saya baca 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yes, ini dia. Kita tetap memposisikan diri kita. Kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukankah kita sudah mengakui kita orang percaya yang suka berdoa, bertekun dalam doa, mengakui doa itu adalah singkatan daripada dalam otoritas Allah. Benar? Karena baru beberapa hari yang lalu kita diajar tentang doa. Nah, dikatakan agar kita tetap mawas diri, maka kita harus senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu artinya kita mengakui Dia. Tidak ada yang lain yang kita akui yang berotoritas, berdaulat dalam hidup kita, kecuali Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Nah, tetap berarti ya
konsisten, terus menerus, tidak putus. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana kalau merendah? Ya, saya dulu ingat waktu saya masih kuliah. Ya, di kampus kami ada pelajaran bela diri, walaupun bukan dalam program kampus, tapi kami membuat perkumpulan bela diri. Nah, pelatih selalu berkata kepada kami ketika kami latihan di dojo, ya, untuk kuda-kuda kita kuat, maka posisi kita harus merendah. Wow. Lalu sekali waktu kami saya lupa istilahnya, tapi kami di pantai. Nah, di pantai juga pelatih bilang semakin merendah posisi kita, kuda-kuda kita, maka kita akan semakin kuat. How beautiful Holy Spirit. Dia saat ini mengingatkan saya tentang kuda-kuda pada saat latihan bela diri. Semakin rendah, maka semakin kokoh dan kuat. So, kita semakin merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka itu akan menjadi alarm, menjadi sebuah reminder bagi kita untuk tetap mawas diri. Luar biasa Tuhan, bukan? Tapi tidak hanya sampai di situ, kemudian dikatakannya supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, God's timing is the best. Walau kadang kita bernyanyi sambil menangis ketika kita mengalami sesuatu masalah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hei, rupanya kalau kita tidak gegabah, kalau kita tidak ceroboh, kita tetap mawas diri, maka kita juga perlu ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Maka ketika dia katakan dia akan tinggikan kita pada waktunya, itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti terjadi. Nah, untuk mencapai hal itu, artinya kita mendapatkan promosi, diangkat. Kemarin bukankah kita juga belajar Ulangan 28 ayat 13, kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Korelasi dengan firman Tuhan pada saat pagi ini adalah ditinggikan pada waktunya. Saya jadi ingat pula sebuah lagu pop. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Maksudnya di tengah ketinggian tahtanya, Tuhan mengamat-amati kita. Tuhan melihat kita. Ketika kita benar-benar tetap merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, His promise is amen. Janjinya adalah amin. So, apalagi yang mau kita tunggu? Selesai bertemu dengan saya. Kalau engkau belum masuk saat teduh, bersaat teduhlah. Datang pada Tuhan. Bertekun di dalam doa. Karena kita mengakui doa artinya dalam otoritas Allah. Nah, selamat menikmati khususnya bagi kaum sahabat kaum sinim. Ya, mungkin berkunjung ke keluarga dan lain sebagainya, tapi tetap mawas diri, tidak terombang-ambingkan dengan segala kemeriahan, keramaian, tapi biarlah kita boleh menjadi berkat. Demikian pagi ini, Jumat 12 Februari 2021. See you and God bless you.